Selamat pagi Pak Jontor, perkenalkan nama saya Rian Adi Permana. Dan di video kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai kasus Indonesia yang batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Kasus ini muncul pada 20 Mei 2023 lalu saat FIFA mencabut status tuan rumah Piala Dunia U20 dari Indonesia. Pertama, kami akan mengkategorikan klaim-klaim yang terdapat pada kasus ini. Namun sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu klaim. Klaim adalah penggabungan dari beberapa kata untuk menegaskan suatu kebenaran atau pernyataan dalam bentuk kalimat deklaratif. Klaim sendiri terbagi atas 4 jenis, yaitu 1. Klaim faktual. Sebuah klaim yang bersifat apa adanya atau dapat disebut juga klaim deskriptif yang dapat melogiskan suatu hal. Contoh klaim faktual dalam kasus ini adalah sesungguhnya FIFA mencoret Indonesia sebagai penyelenggara Piala Dunia U20 2023 akibat intervensi kepala daerah. Yang kedua, klaim nilai. Sebuah klaim yang menyatakan apa yang seharusnya pada suatu hal atau disebut juga klaim perspektif. Contoh pada kasus ini adalah pembatalan ini juga secara serta-merta mengancam eksistensi dari adik-adik kita yang membangun mimpi dari sepak bola. Yang ketiga, klaim subjektif. Klaim yang kebenaran atau ketidakbenarannya tergantung pada apa yang dipikirkan, dipercayai, dan dirasakan oleh seseorang atau suatu kelompok. Contoh pada kasus ini adalah Presidium Nasional Supporter Sepak Bola Indonesia di Bali, IGD Putu Sugiatmika, menganggap bahwa pembatalan Piala Dunia U20 2023 memicu kerugian negara, khususnya Bali yang kehilangan peluang pemasukan ekonomi. Yang keempat, klaim non-subjektif. Klaim yang kebenaran atau ketidakbenarannya tidak tergantung pada apa yang dipikirkan, dipercayai, atau dirasakan oleh seseorang atau suatu kelompok. Contoh klaim non-subjektif pada kasus ini adalah Bali menjadi satu dari 6 provinsi yang diproyeksikan untuk menggelar tuan rumah Piala Dunia U20 2023 selain Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Identifikasi dari kasus pembatalan Piala Dunia U20 di Indonesia. Setelah Indonesia ditetapkan sebagai tuan rumah Piala Dunia U20, 6 kepala daerah sesuai dengan 6 stadion yang digunakan sudah menyetujui dan menandatangani host city contract. Dengan menyetujui host city contract, kepala daerah dianggap sudah sepakat dengan segala persyaratan penyelenggaraan Piala Dunia dan wajib memenuhi syarat serta kondisi yang ditetapkan oleh FIFA. Namun, pada bulan Maret 2023, FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 tahun 2023 karena adanya faktor intervensi atau penolakan. Penolakan terhadap timnas Israel U20 dari Gubernur Bali yaitu Bapak Iwayan Koster dan Gubernur Jawa Tengah yaitu Bapak Ganjar Pranowo karena adanya unsur politik. Selain itu, Gubernur Bali Bapak Iwayan Koster juga menyatakan alasan lain penolakan terhadap timnas Israel U20 karena mengancam keselamatan serta keamanan warga Bali. Hasil analisis dari kasus pembatalan Piala Dunia U20 di Indonesia. Kerugian dari segi finansial. Pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 tahun 2023 mengakibatkan kerugian besar dari berbagai sisi. Seperti yang kita ketahui, Indonesia sudah mengeluarkan dana yang tidak sedikit untuk merenovasi dan memperbaiki infrastruktur di 6 stadion Piala Dunia U20 untuk mensukseskan gelaran tersebut. Selain itu, pembatalan ini juga berdampak signifikan terhadap Juaraga sebagai official merchandise karena pemerintah menggandeng UMKM lokal dan sudah memproduksi beberapa item, khususnya 53 item seperti jersey, t-shirt, tumbler, dan lain sebagainya. Lalu kita masuk pada tahap evaluasi. Di sini adanya kesesatan presumsi dan relevansi. Seperti yang kita tahu, FIFA yang mempunyai prinsip kesetaraan atau fair play nyatanya di Indonesia sendiri masih belum dapat dipisahkan antara sepak bola dan politik.
Seharusnya pemerintah dan masyarakat dapat membedakan mana urusan politik dan mana yang bukan. Suara penolakan kedatangan timnas Israel ke Indonesia ini harus didasari oleh keputusan konstitusi dan berdasarkan dasar historis, bukan atas kepentingan politik. Keputusan hasil akhir berada di tangan FIFA, yang mana mereka sangat menjunjung tinggi kesetaraan dan menolak segala aspek diskriminasi. Negara kita, negara Indonesia, dianggap belum mampu untuk itu. Oleh karena itu, hendaknya hal ini menjadi pembelajaran kita semua. Sebagai bangsa yang besar, kita harus selalu berpikir ke depan dan untuk masa depan kita. Semoga dengan adanya kasus ini menjadi pembelajaran bagi kita semua, khususnya di dalam persepakbolaan nasional Indonesia. Contoh argumen yang terdapat pada kasus keputusan FIFA untuk membatalkan Piala Dunia U20 2023 di Indonesia adalah 1. Keputusan FIFA untuk membatalkan Piala Dunia U20 2023 di Indonesia adalah tindakan yang tepat dan wajar karena dilakukan karena kondisi terkini di tanah air yang mengancam keamanan dan keselamatan tim dan penonton dari timnas Israel U20. 2. Intervensi oleh sejumlah kepala daerah dalam hal keikutsertaan timnas Israel U20 di Piala Dunia U20 2023 melanggar aturan FIFA dan menjadi alasan untuk mencabut status Indonesia sebagai penyelenggara. Yang ketiga, meskipun memicu kerugian bagi negara, pembatalan Piala Dunia U20 2023 di Indonesia adalah keputusan yang mempertimbangkan keselamatan dan keamanan serta kesejahteraan para pemain dan penonton. Contoh dari counter-argumen yang terdapat dalam kasus keputusan FIFA untuk membatalkan Piala Dunia U20 2023 di Indonesia adalah: yang pertama, keputusan FIFA tidak semata-mata didasarkan pada intervensi dari kepala daerah terkait penolakan keikutsertaan timnas Israel U20 di turnamen. Ada kemungkinan bahwa keputusan ini juga didasari pada masalah keamanan fasilitas di tanah air yang belum memadai. 2. Meskipun pembatalan Piala Dunia U20 2023 memberikan kerugian ekonomi bagi Indonesia, terutama Bali, tetapi keamanan dan keselamatan para pemain dan penonton harus menjadi prioritas utama dalam menyelenggarakan turnamen sepak bola. 3. Terdapat ketidakpatuhan dalam host city kontrak yang ditandatangani oleh 6 kepala daerah yang menjadi tuan rumah potensial. Hal ini menunjukkan kurangnya komitmen dari para pemangku kebijakan dalam mempersiapkan fasilitas dan menjaga keamanan selama turnamen berlangsung. 4. Para pemangku kebijakan harus mempertimbangkan dampak politik dan diplomasi yang terkait dengan partisipasi timnas Israel U20 di turnamen. Meskipun sepak bola harus dipisahkan dari politik, tetapi dalam konteks ini ada faktor-faktor lain yang perlu dipertimbangkan. Deduktif spesifik yaitu cara berpikir yang dimulai dari hal yang bersifat umum, kemudian dirunut kepada hal yang bersifat khusus dan dibuat suatu pernyataan dan kesimpulannya. Contoh deduktif spesifik yaitu yang pertama modus ponens. Kegagalan menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023 juga memupus mimpi timnas Indonesia U20. Pembatalan ini juga serta-merta mengancam eksistensi dari adik-adik kita yang membangun mimpi dari sepak bola. Kesimpulannya, kesempatan U20 untuk berprestasi akan pupus. Contoh berikutnya yaitu modus tollens. Jika A maka B tidak terbukti, maka A juga tidak terbukti. Jika Indonesia menjadi penyelenggara Piala Dunia U20, maka timnas Indonesia U20 akan bermain di putaran final. Timnas Indonesia U20 tidak bermain di putaran final. Maka kesimpulannya, Indonesia tidak menjadi penyelenggara Piala Dunia U20. Sentimen. Pola ini menggunakan perasaan atau emosi sebagai argumen untuk mendukung kesimpulan yang ingin dicapai. Supporter sepak bola di Bali ingin membangun kesadaran kepada para pihak yang berperan menggagalkan Piala Dunia U20 2023 dan mengkritik pandangan yang dinilai mengikis kebanggaan sebagai bangsa yang besar. Mereka menuntut agar sepak bola tidak selalu menjadi korban dalam setiap manuver politik dan ingin membangun suatu budaya yang mendukung perkembangan sepak bola di Indonesia. Reductio ad absurdum. Pola ini mengambil argumen yang berlawanan dengan kesimpulan yang ingin dicapai, kemudian menarik kesimpulan yang bertentangan dengan argumen tersebut. Tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa argumen tersebut absurd atau tidak masuk akal.
Supporter sepak bola di Bali mengkritik keputusan pembatalan Piala Dunia U20 2023 dan menilai bahwa keputusan ini mengancam eksistensi para pemain dan memicu kerugian negara, terutama bagi Bali yang kehilangan peluang pemasukan ekonomi. Mereka menuntut pertanggungjawaban moral dari Gubernur Bali dan meminta maaf secara terbuka agar menghindari presiden buruk ke depan. Contoh berikutnya yaitu dilema. Memilih antara dua pilihan yang sama-sama tidak diinginkannya. Pemerintah harus memilih antara mengizinkan timnas Israel U20 untuk berpartisipasi di Piala Dunia U20 2023 atau mempertahankan status Indonesia sebagai tuan rumah. Jika memilih opsi pertama, pemerintah akan mengecewakan sejumlah pihak yang menolak keikutsertaan timnas Israel U20. Namun, jika memilih opsi kedua, Indonesia akan kehilangan kesempatan untuk memperoleh pemasukan ekonomi dan prestis sebagai tuan rumah turnamen. Contoh argumen induktif spesifik mengenai Indonesia batal menjadi tuan rumah U20 sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah Indonesia telah menarik diri dari penyelenggaraan Piala Dunia U20 pada tahun 2021. Yang kedua, penarikan diri dilakukan karena pandemi COVID-19 dan kesulitan logistik. Dan yang ketiga, Indonesia sebelumnya telah mengalami masalah dalam penyelenggaraan acara olahraga internasional seperti SEA Games 2011 yang diwarnai dengan keterlambatan infrastruktur juga fasilitas. Argumen ini didasarkan pada fakta konkret bahwa pemerintah Indonesia telah menarik diri dari penyelenggaraan Piala Dunia U20 pada tahun 2021 dan alasan yang diberikan terkait dengan pandemi COVID-19 dan kesulitan logistik. Selain itu, Indonesia telah mengalami masalah dalam penyelenggaraan acara olahraga internasional di masa lalu. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Indonesia tidak dapat diandalkan untuk menjadi tuan rumah acara olahraga internasional di masa mendatang. Meskipun argumen ini memiliki premis yang kuat, kesimpulannya masih bersifat prediksi atau perkiraan, sehingga masih terbuka untuk pengecualian. Oleh karena itu, Indonesia tidak dapat diandalkan menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 atau acara olahraga internasional lainnya di masa mendatang. Terdapat beberapa kesalahan dan kesesatan berpikir informal. Di antaranya, ada sebuah kesesatan dalam bentuk penyimpangan isu dalam pernyataan akibat intervensi dari kepala daerah. Pernyataan ini tentu salah dan tidak dibenarkan karena upaya pengalihan isu dari alasan sebenarnya bahwa FIFA mencoret Indonesia sebagai tuan rumah karena masalah keamanan dan keikutsertaan timnas Israel. Kemudian, kesesatan berpikir yang kedua, terdapat sebuah generalisasi pada kalimat sejumlah kepala daerah seperti Gubernur Bali dan Gubernur Jawa Tengah terang-terangan menolak keikutsertaan timnas Israel U20 2023. Pernyataan ini mengasumsikan dan seolah-olah memberi gambaran bahwa semua kepala daerah menolak adanya timnas Israel dalam Piala Dunia U20, padahal hal tersebut belum tentu valid. Kemudian yang ketiga, terdapat kesalahan dalam bentuk asumsi berlebihan atau generalisasi yang tidak memiliki dukungan yang cukup. Pernyataan suatu kebiasaan para pemangku kebijakan yang selalu mengorbankan sepak bola dalam setiap manuver politik tidak memiliki dukungan yang cukup dan hanya bersifat spekulatif. Kemudian, yang terakhir, terdapat kesalahan dalam bentuk serangan pribadi atau ad hominem dalam pernyataan agar meminta maaf secara terbuka untuk menghindari presiden buruk ke depan. Suatu kebiasaan para pemangku kebijakan yang mengorbankan sepak bola dalam setiap manuver politik, yang mengimplikasikan bahwa pemangku kebijakan secara umum cenderung mengorbankan sepak bola untuk kepentingan politik.